di engineering. Mungkin saya pengen dengar nih, kira-kira apa sih impression teman-teman terhadap PT Inka Persero gitu, terhadap Inka secara umum, sebelum kita secara spesifik nanti membahas lebih jauh tentang KRL IE 305 ini ya. Kira-kira aku pengen dengar dong, siapa boleh memberikan impression, mungkin kesan-pesan atau ada yang pengen disampaikan tentang Inka gitu dari teman-teman mungkin. Oke. Boleh. Halo, selamat siang semuanya. Terima kasih undangannya. Nama saya Arif, saya pengguna kereta api, berbagai macam kereta api. Kalau buat saya, Inka itu underrated. Kenapa? Karena selama ini saya kan juga bikin konten soal kereta api. Tapi Inka ini kan yang bikin kereta nih dari Indonesia. Dan kita tuh ngekspor kemana-mana. Tapi kenapa ketika ada tulisan karya anak bangsa, orang itu pasti ada kurangnya. Padahal kita itu harusnya melihat lebih luas, lebih lebar. Ini loh yang bikin kereta api dari Indonesia gitu loh. Itu loh harus di-appreciate. Tahu kan, ketika orang sini soal itu mungkin pada ngerti. Karena selama ini kita selalu mendapatkan highlight itu negatifnya aja. Positifnya banyak loh. Itulah impression saya tentang Inka. Punten ya kalau ada ini. Terima kasih. Kalau saya sih ngomongin Inka, apa ya? Enggak, terus terang bingung karena selama ini kan di Indonesia ini, terutama untuk kereta jarak jauh kan opsinya kalau nggak kereta bikinan Inka, kereta sulapan yang Balai-Yasa ya. Nah, kalau yang bikin saya wah sama Inka pertama kali itu ekonomi di generation established. Karena apa? Pertama kali gue naik kereta ekonomi kelas eksekutif, dimana kursinya dua-dua bisa diputer, walaupun kalau diputer ke depan sempit kan dengkul ya. Tapi jadi kalau ngangkang dikira pengen. Tapi itu sih, begitu gue lihat main di KRL, wah menarik nih. Cuma karena belum main di jalur Cikarang jadinya belum ngerasain. Ditunggu main ke jalur Cikarang ya. Nah, sekarang tadi kan udah nih secara keseluruhan tentang Inka gitu. Kalau dengar tentang PT Inka Persero, pabrik kereta api di Madiun satu-satunya di Indonesia gitu ya. Itu kan sudah kita sudah dengar lah beberapa pendapat atau mungkin impression dari teman-teman. Nah, sekarang mungkin kita bisa masuk ke topik yang lebih spesifik lagi yang that's why kita semua berada di sini sekarang. Mungkin di sini teman-teman sudah ada ya yang nyobain KRL IE 305 buatan Inka yang terbaru. Siapa aja yang udah nyobain? Boleh angkat tangan? Wow, wow, luar biasa. Tepuk tangan dulu dong. Wow. Oke. Ini udah banyak banget ternyata hampir semuanya udah pada nyobain ya. Nah, kita pengen denger nih. Boleh, ini kayaknya bakal rame satu persatu. Kira-kira mungkin siapa dulu yang mau mungkin bercerita boleh atau menyampaikan testimoni atau apa yang pengen disampaikan khususnya tentang KRL IE 305. Oke, siapa dulu? Oke, boleh, silakan. Dengan Mas siapa? Perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Kunesa dari Komunitas Edan Sepur Indonesia. Saya ingin menyampaikan testimoni saat KRL IE 305 berdinas di Jakarta. Mungkin kalau dalam interior masih kurang, karena masih ada, mungkin kalau menurut saya itu sekitar 80% belum kayak kurang lah. Kalau untuk eksterior masih bagus, tapi kalau untuk interior saya harap masukannya nih ya, untuk louvre AC itu jangan ada di bagian pintu tengah, karena kalau misalkan di tengah itu tuh yang dapat cuaca dingin, bukan cuaca dingin, lebih tepatnya suhu AC-nya tuh cuma di situ saja. Jadi kalau misal penumpang yang ada di dekat tengah-tengah itu penumpang kayak ngerasa gerah. Jadi kalau misalkan mungkin keretanya udah tua kayak KRL 205 itu bakal berasa efeknya. Saya harap AC-nya bakal diperpanjang dari bordes ke bordes. Sama itu juga jendela darurat kan kalau kita lihat di Dono 5 atau seri 6000 kan ada yang bisa dibuka gitu ya.
Nah, itu kan gripnya ada di dalam, tapi di luar itu nggak ada. Jadi mungkin kalau misalkan keadaan darurat, kalau misalkan di dalam nggak bisa, di luar juga bisa. Nah, untuk pintu juga itu juga masukan juga sih. Soalnya yang saya lihat dari sosial media, itu udah mungkin sekitar 3 atau 4 kali pintunya error gitu. Mungkin itu aja. Terima kasih Mas Zaki. Tepuk tangan dulu. Oke, untuk teman-teman engineering tadi mungkin sudah dicatat ya untuk masukannya yang dari Mas Zaki terkait interior, AC, kemudian juga jendela dan pintu. Oke, selanjutnya siapa lagi? Oh itu tadi Mas di belakang, tunggu. Wow, tunggu. First impression saya naik KRL Inka Y305 tuh, wah kayak gak percaya gitu pas bulan Desember tuh. Biasanya kan kan ada masalah ya waktu itu ya gara-gara apa tuh, sisi sampingnya tuh kan masih gak rapi gitu ya. Terus saya, wah Inka ini udah dinas, harus cepet-cepet naik tuh kan. Terus pas lihat sisinya tuh udah mulus karena emang udah dipermak tuh, saya langsung ya keinget kereta Jepang gitu loh, kereta Jepang seri 209 dari JR. Terus habis itu saya naik. Nah, saya naik tuh AC-nya lumayan adem, cuman itu kayak kerasa kenceng tapi bisa bikin orang masuk angin gitu ya Kak. Terus masukan dari saya, kursinya tuh agak keras gitu Kak. Kursinya agak keras. Nah, agak keras terus saran saya tolong ini ya gak usah ditebalin gitu ya Kak ya. Harus dilembutin lah agar penumpang tuh bisa nyaman gitu loh dalam duduk. Terus sama kondisi finishing yang kurang rapi gitu Kak. Terus saya lihat di interior, di beberapa interior itu masih ada kurang secara finishingnya, mulai dari baut-bautnya yang kurang masuk gitu ya kayak kurang masuk, kurang rapet, sama masalah pintu yang udah saya tadi bahas itu udah berkali-kali mengalami masalah itu sampai sekarang katanya belum diperbaiki. Harapan saya semoga kedepannya gak ada masalah pintu gak bisa nutup lagi dan delay gitu ya Kak ya. Terus sama mengenai ini Kak, mengenai uji coba uji cobanya tuh tolong di selama uji coba tuh harus buka tutup pintu biar ada ngedeteksi kalau misalnya ada masalah diperbaiki gitu Kak. Ya, itu aja dari saya. Ya, selamat siang. Perkenalkan saya Romulus dari Airbus Jakarta. Saya ingin memberi masukan aja karena sebagai pengelaju di jalur Bogor, saya sangat merasakan dengan kereta ini. Ada beberapa hal yang paling penting seperti pintu. Ya, saya merasakan saya naik KRL Inka tuh dari awal, dari zaman KRLI, KFW, sampai yang Holy Wering saya pernah naik. Selalu permasalahan di pintu. Jadi harapan saya ke depan permasalahan pintu ini tidak jadi masalah. Karena sistem propulsi sudah sangat baik, penggeraknya halus, remnya halus. Jadi di lain masinis yang menggerakkan, tapi emang dasarnya propulsinya emang sudah baik. Nah, sama jendela. Kalau penumpang Bogor rata-rata diri deh. Nah, jendela itu tipenya kalau bisa dibedakan dengan kereta Intercity. Karena tidak semua orang paham dan agak susah mengoperasikan jendela yang model sangkut-sangkut. Ya kalau enggak sistem yang railing atau apa tuh yang naik turun tinggal dijas atau enggak model yang sangkut. Mending seperti itu. Jadi penumpang lebih mudah dan juga lebih fungsional lah. Dan yang saya perhatikan satu tuh yang penting di sisi pintu. Itu masih ada titik tajam itu. Ya itu finishingnya. Ya kita saling menjaga semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tapi untuk kereta Inka saya akui AC-nya selalu mantap. Itu andalan dari dulu. Kereta Inka selalu dingin. Mungkin gak ada yang komplain kalau itu. Semoga selalu dijaga, yang sudah baik, yang kurang-kurang ditingkatkan untuk kehandalan demi masyarakat. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Bangun Asmoro Jati dari perwakilan Jalur Nambo. Kalau ditanya tentang KRL Inka yang baru ini, saya memang mau ngasih ungkapan pertama itu memang dingin. Dari zaman KFW juga saya suka itu.
dan smoothnya itu juga masih dapat. Namun ada beberapa poin yang akan saya sampaikan. Yang pertama, belum dibahas nih, rak bagasi. Kenapa dimensi rak bagasi itu lebih kecil sekarang? Apakah kemakan untuk display yang di atas pintu kah atau gimana? Soalnya banyak yang ngeluh gitu kan, kok rak bagasinya jadi kecil dan dimensi untuk naruh tas itu dia nggak bisa diri sekarang karena kan dia modelnya agak miring. Jadi dia harus ya udah kalau nggak ditidur, kalau nggak ya jadinya ngambil space, harusnya bisa muat banyak jadi cuma tas dia gitu kan. Yang satu rak bagasi, yang kedua saya pernah lagi iseng nih berangkat kerja nggak begitu rame gitu kan. Kebetulan dapat rangkaian itu. Saya hitung waktu operasi pintu itu dari tutup untuk ngebuka dan tutup kembali itu menghabiskan waktu 40 detik. Apakah bisa dibikin percepat? Mungkin itu salah satunya yang ngebuat kata orang-orang kok naik KRL Inka jadi agak lebih lama ya. Mungkin satu itu poinnya. Yang kedua, masalah pintu. Itu memang saya ngalamin mau berangkat pagi, mau sore, itu saya ngalamin gangguan. Padahal di situ posisi nggak penuh, nggak ada yang ngeganjel pintu ataupun itu ya kan. Makanya bingung. Kok ini sensor apa yang ngebaca kalau dia nggak mau nutup gitu kan, sedangkan pintu yang lain nutup gitu kan. Itu yang bikin masalah juga, jadi efeknya ke belakang gitu kan. Yang terakhir deh, yang terakhir ini kenapa traksi dari stop and go KRL Inka kok kayaknya saya bandingin dengan KRL yang lain ya, itu agak lebih lambat ya. Apa memang settingannya kayak gitu atau entah ya, maksudnya kita udah ibaratnya estimasi nih di jadwal, tapi setiap naik KRL Inka loss gitu, nggak sesuai gitu, pasti ada lebih berapa menit kah gitu. Soalnya saya penglajunya dari Depok sampai Manggarai. Itu aja. Siap. Terima kasih. Beberapa hal ini mungkin yang hampir selalu muncul yang menjadi pertanyaan awal itu finishing ya. Misalkan pertama finishing. Ya, jadi atau mungkin pintu terlebih dahulu lah ya. Ya mungkin ini hubungannya dengan performance. Ini nah, pintu yang mana itu sebenarnya desain kami. Jadi pintu itu sebenarnya salah satu sistem yang sebenarnya kalau dari sudut pandang engineer sendiri itu salah satu sistem yang krusial bagi sisi desainer ataupun engineer karena dia memang mengintegrasikan sistem elektrik dan sistem mekanik dan juga mechanical side. Jadi dia misalkan nih propulsi sama halnya kayak itu sebenarnya. Dia sekrusial itu. Dan ternyata dalam tahap keengineeringannya dan desainnya itu juga tidak jauh lebih mudah daripada propulsi ternyata. Ketika kita propulsi, kita melakukan perhitungan kebutuhan traksi ketika beban loadnya puncak ya di misalkan AW4 ya, saya yakin teman-teman udah familiar terhadap itu. Nah, itu maksimal seberapa, pintu pun juga. Jadi kami mengukur, mempertimbangkan berat pintunya, mempertimbangkan kekuatan motor untuk bisa menggerakkan pintu seberat itu atau seberatnya demikian. Kemudian itu dari sisi verifikasi kita terhadap istilahnya yang main. Nah, tapi kita juga tidak melupakan test case sebenarnya. Artinya di sini apa test case? Contohnya obstacle. Nah, obstacle ini atau obstacle itu anti trap ya, sistem anti trap. Nah, yang itu bervariasi tergantung kekuatan. Nah, jadi sebenarnya kalau tadi dibandingkan di flashback dibandingkan dengan sistem propulsi, sebenarnya pintu ini salah satu sistem krusial. Propulsi, brake, pintu seperti itu. Nah, mungkin ya dari sisi pintu pertama mungkin gangguan. Jadi kalau saya tangkap tadi ada beberapa ya. Nanti mungkin teman-teman bisa langsung nambahkan juga. Nah, itu misalkan yang pertama mungkin gangguan. Yang kedua mungkin performa. Performa ini kaitannya dengan waktu tadi aja, waktu operasi. Yang pertama gangguan. Nah, oke. Tapi biar di situ saja. Ya, jadi contohnya misalkan dari sisi gangguan tadi ya, atau keterfungsian.
terhadap fitur, nanti selanjutnya misalkan performance. Nah itu saat ini itu memang yang kita lakukan adalah, jadi ada dua hal. Ini kalau coba kami sampaikan secara ya sedikit komprehensif, itu ada dua hal memang, ada safety, ada reliability. Nah, beberapa hal kejadian yang kami alami saat ini itu memang ke arah safety functionnya, penyeimbangan atau balancing antara safety function dan reliability functionnya. Jadi kita membalancing hal tersebut sehingga beberapa kondisi itu banyak menimbulkan proteksi. Jadi bisa dikatakan terlalu sensitif nih gitu. Itu adalah hal ketika kita membahas safety sebenarnya. Nah, kemudian akhirnya reliability lah yang seakan-akan, karena memang kan untuk pelayanan kan memang di reliability ya, di operation memang di situ. Nah, tapi sebenarnya itu yang saat ini kami lakukan, membalancing hal tersebut sehingga harapannya didapatkan produk ya, khususnya pintu misalkan itu yang memang safety dan handal. Nah itu saat ini yang sebenarnya kita lakukan. Nah mungkin ada tambahan dari teman-teman. Jadi basically itu sistem proteksi yang saat ini memang bermain di situ, yang secara kami mitigasi dari beberapa hal. Kami sih nyebutnya kalau secara teknis agak dalam itu di RAMS analisis ya, mungkin rekan-rekan juga sedikit memahami mulai dari reliability, availability, maintainability, dan safety. Nah dari 4 aspek itulah yang saat ini jujur kami juga pelajari dan dapat banyak insight ya dengan pola operasional komuter, terutama Jabodetabek ya. Tentunya Jakarta Kota Bogor tuh salah 2 yang padat ya mungkin ya. Nanti mungkin bisa dikoreksi rekan-rekan, ada Rangkas juga yang padat. Nah di situ sejujurnya yang kami harus perhatikan benar-benar untuk mendapatkan reliability yang bagus dan tetap menjaga safety dengan pola operasi yang demikian padatnya. Kami harus banyak belajar lah ya gitu, banyak belajar di situ. Meskipun memang apakah tidak diantisipasi, memang kita antisipasi, cuman memang ada beberapa yang kita artinya sebenarnya masih termitigasi dan ini level pelan-pelan kita adjusting itu sebenarnya. Mungkin itu pertama kaitannya dengan pintu. Ada tambahan dari rekan-rekan atau lanjut dulu? Boleh. Jadi tadi Mas Diva sudah menjelaskan, karena mungkin ini kita bertiga jadi Jawa semua, jadi Mas semua. Kami tidak mengakui kalau pintu itu memang ada masalah di lapangan, masih ada penyesuaian yang akhirnya secara umum dibilang adalah pintu bermasalah, trouble, entah itu anti trap yang berjalan atau mungkin integrasi dengan yang lain. Sederhananya kita mendesain, teman rekan-rekan di engineering Inka itu mendesain sistem keamanan dan safety kereta sesuai yang standar kita pegang dalam railway, dan ternyata standar itu perlu kalibrasi terhadap pola operasi seperti yang disebutkan sama Mas Diva tadi. Jadi itu yang akhirnya membuat kita butuh waktu penyesuaian, bahwa tidak semua safety harus berjalan, akhirnya kita harus dikorbankan. Memang secara engineering seperti itu, dan itu yang membuat prosesnya di awal-awal terjadi kalibrasi. Mungkin itu sederhananya coba kami jelaskan, dan kita pun minta maaf juga jika ternyata di dalam operasional dinasnya hal ini mungkin membawa kerugian juga untuk pengguna, dan itu kita sedang optimalkan begitu. Kemudian terima kasih Mas Rendes. Jadi kemudian nanti sebenarnya interaktif aja, kalau ada beberapa hal kan mumpung disampaikan, nanti kalau langsung ditanyakan nggak apa-apa, nanti daripada terlewat biar nyambung gitu ya. Nah masih kaitannya dengan pintu misalkan, terus timing ya mungkin ya. Yang kedua,
Cek, oke. Nah, tadi mungkin dua hal ya. Yang tadi kami sampaikan adalah yang hubungannya dengan fitur ataupun ya fitur untuk operasi. Yang kedua mungkin kaitannya dengan performa. Nah, tadi buka tutup pintu yang misalkan dirasa terlalu lama. Nah, itu sebenarnya ada beberapa hal yang kami sampaikan terlebih dahulu, bukannya kami defense, bukan. Jadi ini nanti kami pengen dapat interaksi juga sih. Ini dari sudut pandang kami itu seperti ini. Nah, nanti siapa tahu kami juga dapat ide, itu lebih baik sih gitu. Nah, jadi ada beberapa yang kita pertimbangkan sebenarnya di sana. Dan ada beberapa standar memang yang sudah ditentukan. Yang pertama apa? Sebenarnya ada hal operasi sistemnya sendiri. Itu seberapa itu yang kami set. Ya, bisa. Artinya apakah nggak bisa di set? Bisa. Nah, itu operasi yang kami set. Misal mulai dari pintu itu ditombol, kemudian sistem merespon, kemudian membuka pintu, waktu pintu itu sendiri membuka sampai penuh. Nah, itu ada timingnya. Nah, kemudian sebenarnya lebih dari itu kaitannya dengan nanti dwelling time ya. Kalau di setiap stasiun dwelling time-nya seperti apa atau selama apa, itu berkaitan dengan kebutuhan tersendiri. Untuk perhitungan misalkan di stasiun yang padat, kan kadang kayak gitu ya, di stasiun yang padat memang dia agak lama dan seterusnya. Nah, kalaupun misalkan di stasiun yang sama, kemudian misalkan performanya berbeda, misalkan poinnya mungkin di situ ya. Nah, poinnya misalkan di situ sebenarnya itu adjustable dan setting kalau saat ini sebenarnya itu kita pintu itu, jadi mulai misalkan dari tombol, dari kru melakukan tombol buka ataupun tutup pintu sama pewaktuannya, sampai dengan respon dia terbuka penuh itu ada di 5 detik. Yes, jadi sebenarnya 5 detik. Nah, variabel yang tadi saya sampaikan kaitannya dengan operasional ini yang harus banyak kami pelajari, jujur, itu adalah yang tadi, misalkan di padat-padatnya penumpang, sistem ini harus meresponnya seperti apa, seperti itu. Nah, hal-hal itu yang jujur sampai saat ini yang kami pelajari, karena sekali lagi kita punya beberapa tolak ukur, ada 4 hal yang kami jaga tadi, baik reliability, availability, maintainability, dan safety. Jadi itu, jadi kami juga beberapa tim itu saat ini kan juga ada yang membersamai kereta ya, tim kami juga ada yang membersamai kereta. Nah, itu tidak lain tidak bukan untuk mengetahui behavior itu. Oh, stasiun ini itu seperti apa, behaviornya, perilakunya seperti apa. Saya yakin kan tiap jalur juga kadang beda ya, benar ya. Jadi tiap jalur kadang beda. Nah, itu yang memang challenging-nya kami akui, kami sudah capture. Nah, cuman mitigasinya ini agar tepat, ini yang memang jadi pertimbangan kami saat ini sebenarnya. Itu, jadi untuk performa sebenarnya seperti itu, gitu. Atau kalau ada tambahan bisa langsung sih. Kalau enggak mungkin lanjut yang tadi itu saya capture juga kaitannya dengan ini ya, interior, Mas Rendas. Oke, atau ada tambahan? Mungkin sebenarnya dari kita bertiga pun tidak menyiapkan materi. Kita berharap kita bisa menjawab kegelisahan yang teman-teman rasakan. Jadi kita karena mungkin tidak ada materi yang disampaikan, kita diskusi berjalan, kita akan coba bahas per poin. Nah, jadi poin pertama yang terbahas adalah pintu. Nah, harapan kita bisa menjawab kegelisahan, bisa menjawab pertanyaan, kenapa, mengapa. Nah, itu. Kalau itu yang bisa kita sampaikan dari segi engineering, di sini kita coba menjawab kenapa sih pintunya kereta berjalan seperti itu, kita coba jawab. Nanti seumpama ada sanggahan atau pertanyaan lanjutan mengenai detail, diskusinya sangat terbuka, silakan acungkan tangan, kita interaksi 2 arah, begitu. Dan mungkin beberapa dari teman-teman di sini ada yang pernah punya video atau foto tentang mungkin pengalamannya atau tentang kritiknya terkait KRL IE 305, mungkin boleh juga dikirimkan ke Mas Fahri
Fahri supaya nanti bisa kita lihat bersama-sama, coba kita bedah bareng kira-kira ini tuh problemnya apa sih dan kemudian apa yang bisa dijawab gitu juga ya sama teman-teman engineering di sini. Jadi boleh sambil scroll galerinya mungkin sambil dikirimkan ke Mas Fahri gitu ya. Baik, izin untuk 3 narasumber ya. Perkenalkan saya Ahmad dari Maska. Ya. Kalau tentang INKA saya dari 2007 sudah wiragiri di INKA karena waktu itu saya sebagai wartawan majalah kereta api MKA. Mungkin di sini teman-teman yang relevan sudah tahu MKA, saya adalah wartawannya dan pemretnya. Nah, sekarang saya di Maska, Masyarakat Perkeretaapian Indonesia. Nah, untuk KRL terbaru ini saya beberapa kali mencoba. Mungkin pas pengalaman pertama itu ada yang memang tadi unik soal tirai itu, ada yang narik kelipat lagi, nggak bisa balik lagi. Terus ada sisi menarik lagi adalah adanya kotak P3K yang nempel di bodi bagian pintu ya, samping tengah sambungan. Sementara posisi apar itu berada di dekat pintu keluar masuk, yang menurut saya itu posisi apar itu bisa untuk satu penumpang berdiri di sini. Gitu. Yang jadi pertanyaan saya, kok posisi aparnya di dekat pintu gitu, sementara P3K-nya ada di samping, yang seharusnya mungkin posisi apar bisa diletakkan di bagian dinding persambungan. Secara umum kondisi sih waktu saya ikut uji coba maupun kondisi normal yang sudah berjalan ini tidak menemui kendala ya, walaupun ada beberapa teman yang menyampaikan saya pas naik nih ada kendala pintu di TS berapa, saya tanya TS 2, oh yang sering trouble TS 2 berarti ya yang soal pintu. Berarti yang TS lain aman, berarti hanya yang perlu dirawat dan diruat itu yang TS 2 nya. Mungkin itu, terima kasih. Terima kasih Bapak, tepuk tangan dulu dong. Baik, sudah dicatat juga ya Mas. Oke, mungkin ada lagi. Oke, sebentar. Silakan Mas. Oke, terima kasih. Perkenalkan saya dari Marka. Mungkin ada hal terkait yang tadi interior juga ya. Ada beberapa case tempat juga udah kirim juga ke Mas Fahri terkait adanya gap ya di jendela darurat itu yang cukup besar gitu. Bahkan sempat ada kasus yang handphonenya nyelip gitu di situ. Itu kan gapnya mungkin kalau bisa dibilang satu tangan gini masuk gitu sebenarnya. Jadi itu mungkin bisa dievaluasi juga ke depannya, karena ya mungkin ada kultur banyak anak kecil juga gitu kan. Ngerinya itu ntar ada kenapa-napa, ada luka atau apa, itu ya bisa evaluasi lah. Selain yang tadi tirai ya, paling itu. Terus ini intermezzo sedikit, mau nanya kan TS3 sama TS4 itu kayak klaksonnya beda sendiri ya dibandingin dengan yang lain gitu. TS1 dan TS2 itu kalau salah lebih ke arah yang digunakan di sini ya, yang seri 25 gitu kan. Terus yang TS3 TS4 itu klaksonnya kayak kereta bandara gitu. Itu ada alasan tersendiri atau gimana gitu di belakangnya? Atau mungkin ada perubahan dari pihak komputernya atau gimana gitu, bisa juga disampaikan, mungkin ada alasannya sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih, tepuk tangan dulu. Oke, tambahan berarti tadi masih tentang safety, kemudian juga ada tentang klakson, seperti itu ya. Mungkin sebelum ini Mas Fahri mana Mas Fahri? Sudah ada yang kirim ya Mas ya? Oke, sebelum kita lihat hasil temuan yang sudah dikirimkan ke Mas Fahri, mungkin ada lagi yang mau nambahin satu lagi? Silakan. Perkenalkan, nama saya Otto dari Indonesia. Ya, jadi ketika waktu saya sebagai komuter juga di TS INKA sendiri itu ada beberapa temuan di mana kalau setiap waktu kita berangkat kerja itu ada kayak suara aneh gitu di bearingnya atau di boginya, pokoknya di kaki-kakinya kayak suara kecil ini gitu. Nah, itu apakah emang dari suspensi atau dari bearing di boginya? Terus
selain itu di TS2 sendiri saya waktu itu kayak akselerasinya agak berat gitu di traksi motornya. Jadi kayak mau di akselerasi 40-50 tuh agak kayak berat gitu. Jadi agak ngedown gitu voltasenya. Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang pertama kita capture adalah terkait APAR Pak ya. Terkait APAR memang pada intinya APAR ini adalah fitur safety dari kereta. Ketika terjadi sesuatu di kereta yang paling harus bisa diakses adalah salah satunya APAR gitu. Mungkin memang akan jadi masukan bagi kami. Harapannya memang ketika ditempatkan di situ itu bisa diakses dengan mudah dan siapapun bisa mengakses, harapannya seperti itu. Tapi kan kadang ada sisi operasional yang beberapa harus yang mengoperasikan khusus gitu, seperti itu. Tapi untuk penempatan kita capture masukannya Pak. Jadi terkait penempatan yang mungkin nantinya bisa ditempatkan di tempat yang lebih apa ya proper seperti itu, begitu. Jadi masalah klakson ini memang kalau di kami di 1-2 itu kalau jujur nantinya akan diganti disamakan dengan yang 34 nantinya akan disamakan. Behind the scene-nya kenapa? Dirasa memang ketika ada di area-area tertentu itu yang dirasa bunyinya kurang keras seperti itu. Jadi alasan teknis di balik itu ada persyaratan masalah desibel, betul. Jadi sehingga di 3 dan 4 kita lakukan perubahan dan itu yang di capture oleh teman-teman INKA juga, sehingga ada perbaikan di area itu. Dan kita waktu itu ketika pengadaan komponen itu masih ada waktu seperti itu. Jadi harapannya nanti ketika persiapan material, pemasangan itu nanti bisa disusulkan seperti itu sih Mas. Mungkin itu tanggapan terkait klakson ya Pak ya. Terkait gap jendela darurat memang itu jadi evaluasi di kita ya. Ternyata di masalah operasional pun itu menjadi masalah di penumpang akhirnya. Di penumpang yang memang malah orang sering naruh HP di situ. Mungkin kita enggak sampai dapat insight itu tempat HP loh, orang sering ngerekam loh gitu. Jadi ternyata setelah beroperasi ada kasus dan kita sedang mengerjakan itu untuk menutup gap itu supaya lebih aman dari tangan anak kecil, dari HP yang sering terjatuh, terus mungkin nanti bahkan orang bisa buang sampah di situ gitu kan. Mungkin itu sih yang bisa saya sampaikan Mbak Diza. Mungkin dari teman-teman ada tambahan, Mas Rendes? Oh ya, silakan. Mungkin saya menambahkan untuk terkait yang APAR Pak, penempatan P3K dan APAR, jadi mungkin jadi sebuah pertanyaan menggelitik, kok P3K ditaruh tempat yang aman, justru APAR-nya ngambil space manusia di situ Pak. Nah, APAR sendiri itu jadi salah satu behind the scene story-nya Pak, latar belakangnya kenapa akhirnya APAR itu berada di posisi itu. Selain faktor safety, jadi kita berusaha optimasi panel-panel dinding yang ada di dalam kereta itu optimal. Nah, di bagian ujung belakang kereta itu sebenarnya sudah penuh komponen Pak. Kita juga habitnya sebenarnya secara desain pengennya APAR itu tertanam, nge-flush dengan dinding biar secara estetika bagus, secara fungsional juga berfungsi. Nah, cuman ada batasan yang akhirnya, oh ini kalau dimasukin ke dalam nggak bisa, kalau ditongolin itu akan jadi makan space juga Pak. Nah, akhirnya kita memutuskan akhirnya diletakkan di dekat pintu seperti itu, dan P3K akhirnya di dinding. Begitu sih Pak, latar belakang kenapa menjadi seperti itu. Kemudian tirai.
terkait pola operasional tirai ini Pak ya. Tirai sendiri itu kami menjustifikasi mana sih bentuk tirai yang familiar dengan user itu pun cukup sulit Pak sebenarnya. Karena ada yang terbiasa ditarik dia balik lagi, ada yang terbiasa ditarik sekali berhenti, dan akhirnya kita memutuskan salah satu pertimbangannya adalah durability dari jenis tirai yang dipilih Pak. Itu kami rasa yang terbaik, akhirnya kita pakai metode itu. Jadi kalau mungkin diperlukan penyesuaian dengan pola operasional, bukan saya nggak tahu, bukan tidak tahu menau, tapi nanti setahun lagi pasti terbiasa, gitu Pak. Kemudian sekalian tadi yang di awal juga ada pembahasan terkait rak bagasi. Kenapa sih rak bagasinya kecil sekali? Kenapa kok nggak sampai ujung gitu kan? Nah, dalam proses desainnya itu tadi kita pengen membawa sebuah desain interior dari kereta itu yang clean dan lebih memberi kesan luas dan nyaman. Pada saat itu kita menginterpretasikan bahwa rak bagasi itu, jadi ada aspek teknis ketika rak bagasi itu dipanjangkan, itu konsekuensinya menambah structure untuk sampai ke bawah, menambah bentuk dari rekayasa sendiri dari bentuk si rak bagasinya, dan akhirnya kita berpikir paling optimal adalah segitu, karena juga salah satu pertimbangannya dari aspek user, kita menilai KRL kan jarak pendek ya, mungkin bisa dikorbankan untuk hal tersebut. Kita mikirnya sih seperti itu. Oke, terkait bagasi sebenarnya ini ada yang unik dari KRL Inka itu, walaupun bagasi atas sempit tapi di bawah kursi kosong. Dibanding yang KRL Jepang kan bawahnya rapat semua tuh. Jadi mungkin pertimbangannya adalah bagasi atasnya sempit tapi di bawah bangku itu kan kosong tuh. Jadi harapannya tas justru malah lebih dekat kalau ditaruh, misalkan gitu, saya bawa tas seperti ini, tinggal saya taruh di bawahnya tempat duduk saya. Lebih aman itu gitu daripada saya taruh di atas ada laptop hilang ya. Mungkin pertimbangannya itu salah satunya ya. Terima kasih. Betul Pak, terima kasih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga teman-teman engineering. Kita boleh tepuk tangan dulu. Oke, sekarang kita mungkin masuk dulu ke hasil temuan. Ini pertama ada foto dulu. Ini siapa tadi yang mengirimkan? Boleh mungkin angkat tangan? Boleh dijelaskan Mas, ini tuh kenapa sih? Pengen komplain soal apa sih? Ini kan yang tadi sempat saya mention ya di pertanyaan yang terkait handphone nyelip, itu kan udah terlihat ya di sela-sela ya. Betul. Bahkan di handphone yang mungkin tuh nggak slim banget, tapi itu masih ada gap lagi yang cukup besar gitu. Jadi mungkin kelas tab aja masih bisa masuk, atau mungkin MacBook Air tuh masuk ke situ gitu. Kalau kita bisa masukin ya. Itu ya lumayan gede itu. Terus buat tangan itu juga masuk satu tangan. Pernah nyoba kayak satu tangan tuh masuk gitu. Mungkin yang Mas Fahri pas awal ini juga sempat ngomong juga ke Mas Fahri. Ada beberapa poin juga yang sempat diomongin, cuma yang krusial tuh ini sih paling. Jadi apa ya, bisa dibilang kalau secara faktor resiko ya ke selanjutnya itu anak kecil tuh jadi kayak nih kalau main-main di sini nanti malah jadi lecet luka atau segala macam, itu juga menjadi evaluasi juga nantinya kan ke depannya. Jadi lebih baik disampaikan terlebih dahulu di saat ini, jadi bisa di fix di berikutnya. Terima kasih. Betul, udah. Tadi memang kita seperti yang saya sampaikan, kita sedang working on it. Jadi kita harapannya bisa menutup celah ini dengan tanpa banyak pekerjaan, tanpa dengan estetika nanti hubungannya dengan seperti itu. Sedang kita kerjakan seperti itu. Mungkin itu informasi yang bisa saya sampaikan terkait ini, seperti itu. Ya, kira-kira apakah tambahan mungkin? Ya, sedikit sih. Ya, sebelumnya sekali lagi ya, mungkin jadi saya lumayan terkesan nih sebenarnya gitu ya. Jadi apa yang disampaikan rekan-rekan, saya yakin beberapa hal sekecil ini itu tidak lain tidak bukan adalah sebenarnya kepedulian atas produk kita. Jadi terima kasih sekali lagi, terima kasih atas beberapa hal yang disampaikan.
kami sangat apresiasi dan kami justru kami berada di sini untuk mau mendengar itu sebenarnya. Jadi sekali lagi terima kasih gitu. Nah, adapun beberapa yang coba kami jelaskan, sekali lagi itu bukan kami mencoba untuk defense. Jadi kami coba menjelaskan sudut pandang kami yang mana ternyata dan memang kami butuhkan dari sudut pandang yang lain agar ada helikopter view ya. Biasanya kita nyebutnya misalkan helikopter view itu jadi kalau yang saya yang bikin kan nanti cenderung ke subjektivitasnya tinggi kayak gitu. Nah, kami yang butuh hal itu. Nah, tambahannya sedikit kaitannya pertama kaitannya dengan ini. Nah, itu memang sama dua hal sih mungkin sama tirai nanti. Nah, kaitannya dengan hal ini itu tadi salah satunya lagi keterfungsian. Jadi kita tahu jendela kita kan openable window ya, hampir di semua masuk ya, di semua jendela itu openable window untuk dengan tujuan untuk emergency situation. Jadi itu memang sebesar itu dan ya sebesar itu bisa dibuka, orang pun istilahnya untuk rescue dan seterusnya dari situ. Nah, challengingnya memang di sini, di gap ini sedikit berbeda dengan misalkan jendela. Kami punya beberapa produk yang memang misalkan contoh LRT ya yang paling dekat, ya openable window-nya kan di atas ya. Nah, sehingga fungsinya memang sedikit untuk fungsi sedikit berbeda. Ya, jadi di atas dia nggak perlu ada pergerakan naik turun. Nah, ini untuk pergerakan naik turun tentu saja nggak mungkin dong kita rapetin banget gitu kan. Pasti harus ada celah. Nah, ini yang memang bagaimanapun ini PR kami juga. Fungsi dapat, safety dapat. Nah, itu. Jadi itu salah satu hal juga. Terima kasih atas masukannya. Kemudian mungkin yang satu lagi yang tirai. Nah, tirai tadi kita juga punya banyak tipe juga. Kalau rekan-rekan teman-teman tahu di beberapa kereta ada yang seperti ini, ada seperti ini. Terus yang di komuter kenapa milih yang seperti ini? Misalkan gitu ya. Ya, salah satunya sih tentu saja sebenarnya yang desain yang up to date. Sebenarnya yang kita pakai itu desain yang up to date. Tapi kaitannya dengan keterfungsian ataupun behavior ini mungkin perlu pendekatan. Nah, sebenarnya di situ kami juga bekerja sama dengan tim humas. Mungkin di video-video yang kami bikin gitu ya, kan ada kemarin ini kita coba mengedukasi beberapa normalnya seperti ini, tapi sometimes nemuin kendala. Nah, itu gimana sih cara tutupnya? Ya paling sejauh itu yang kita coba audiensi kita sampaikan ke penumpang gitu ya. Itu dulu sih mungkin Mbak Disa. Nanti sebelum masih kami catat sih kaitannya dengan akselerasi dan suara tadi masih kami catat. Jangan khawatir, nanti habis ini tinggal aja. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iko dari GM Marka. Ini gambar kebetulan dapat dari teman saya ya. Dari teman saya ini ngomongnya, gue liatnya kayak bener-bener buatan tangan ini di TS1. Ini handling material kayak agak perhatiin toleransi, gak ada perhitungan kesesuaian sama gak ada material fine finishing kah? Moga gak begini di TS berikutnya. Ya kelihatannya sepele tapi toleransi yang diabaikan atau nggak diterapkan, minimal gak estetik dan maksimal potensi malfungsi atau kekuatan struktur yang jadi korban. Nah, itu berikut penjelasan yang terkait gambar ini Pak. Ya, terima kasih Mas. Mungkin untuk poin ini kan poin workmanship kerapian. Kami catat, kami terima masukannya. Terima kasih banyak. Untuk hal ini kami para engineer juga mungkin mau jawab dari sisi engineering tidak mungkin karena ini workmanship. Terima kasih banyak catatannya, masukannya kami catat, akan kami sampaikan di internal kami untuk menaikkan mutu workmanship dari PT Inka sendiri. Terima kasih. Yang itu tadi? Oh, ini video bisa di-play mungkin. Ya.
Universitas Pancasila. Ini nutup gitu ya. Oh, oke. Untuk kembali berjalan. Oh, oke. Traksi. Siap. Oke. Berarti tadi nutupnya di detik berapa ya? Oh, ada di pertanyaan. Oke. Sehingga point of view-nya mungkin bukan dibuka tutup waktunya, tapi kemudian dari sequence mulai buka tutup terus jalan kembali. Oh, oke. Siap. Ya. Siap. Terima kasih. Siap. Ya. Jadi fenomena ini kami menduganya karena mungkin untuk sebenarnya kenapa menduga kita biasanya evaluasi atau identifikasinya itu oke, dari rekan-rekan laporan di lapangan di stasiun ini jam segini. Nah, nanti kita lihat di data loggers ya. Jadi kebetulan di kereta kami ini dilengkapi dengan trend monitoring system. Jadi salah satunya pintu itu terrecord. Jadi pola operasi pintu itu terrecord. Nah, biasanya nanti kita lihat fenomena apa yang terjadi di situ. Potensinya ini karena nanti kami sih biasanya melakukan detail di logger tanggal sekian jam sekian gitu di peta itu, dan nanti kita lihatin gitu. Tapi potensinya yang ada di sini adalah kemungkinannya Mas ya. Yaitu betul, yang pertama adalah tadi bahwa salah satu fail safe system juga, salah satu proteksi. Jadi kereta baru bisa berjalan ketika beberapa requirement atau beberapa syarat safety itu terpenuhi. Salah satunya pintu menutup, kemudian ada beberapa hal yang lain lagi. Nah, fokusnya misalkan di pintu. Nah, ini benar. Jadi dia belum bisa berjalan tadi karena memang ada, kalau kita lihat di point of view pintu ini, ya mungkin dia sudah menutup. Tapi di pintu yang lain, biasanya kita lihat tuh di logger, adakah pintu yang lain yang mengalami obstacle detection? Contoh misalkan ini kar 3 pintu 4 gitu ya. Kemudian nanti ada kar 5 pintu 4 gitu ya misalkan. Nah itu apakah dia mengalami obstacle? Karena di sistem kami dan ya secara umum seperti itu, ketika dia ada obstacle, dia memang actionnya itu di pintu itu saja. Jadi ada beberapa pendekatan desain yang menggunakan ketika satu obstacle maka seluruh pintu dalam satu sisi, satu transit dia akan ikut buka tutup lagi. Ada yang seperti ini. Jadi kalau kita yang untuk KRL KC itu salah satunya sebenarnya pendekatan kami juga dengan pola operasional pada penumpang di jalur Jabodetabek ini, maka dia buka tutupnya itu hanya di satu pintu yang terkena obstacle. Nah, jadi potensinya satu itu kaitannya dengan dia tidak kembali traksi karena mungkin di pintu yang lain ada obstacle detectionnya bekerja, entah karena crowded ataupun yang lain. Ya itu secara sistem yang mungkin bisa terjadi. Nah itu dari beberapa keluhan itu yang kami coba lihat dan ternyata ya memang beberapa hal itu seperti itu kondisinya. Kalaupun misalkan kondisinya memang tidak sepadat itu di beberapa hal yang lain, nah itu kadang perspektif yang lain, misalkan sinyal. Tapi kalau sinyal saya yakin mungkin teman-teman aware ya udah tahu, misalkan merah ya pasti nggak dikeluhkan karena memang belum waktunya jalan. Karena hijau misalkan mestinya jalan. Ini mestinya itu sih. Ada sedikit ini bisa boleh. Paling yang saya notice itu di sini. Ya. Siap. Paling yang saya notice ini sih harus seri juga banyak. Iya. Di saat stasiun yang miring. Oke. Seperti kan ada banyak contoh yang paling tajam itu kan Menteng.
pintu ini tahan tidak apabila penumpang kan kalau di saat miring, nah di saat mau berhenti kan pasti apa ya? Nyender lah. Nah itu yang sering problem. Nah sebenarnya bukan waktu buka tutup pintu, karena buka tutup pintu tergantung kru yang bertugas. Apakah CSOT-nya bukanya cepat atau tuh ada yang ragu nutupnya, ya itu teknis lapangan lah. Tetapi pintu yang suka buka tutup sendiri, itu yang saya notice. Jadi kadang-kadang mau nutup, buka, jadi bukan kayak baknya lah. Ya sempat berapa kali di luar yang tadi misalkan di stasiun yang miring di sandar ya. Ya itu emang karena pintunya yang bak itu yang bolak-balik. Nah sama di tikungan ini seri yang kereta lama juga pernah sih, itu saya pernah dengar bahwa karena terhempit motornya nggak kuat buat yang bergerak. Nah apakah ada mitigasi untuk ibaratnya seandainya pintu itu terhempit penumpang? Karena itu kan di rush hour pasti bakal terjadi. Nah, kenapa pintu ini jadi komplain utama? Karena kereta ini beroperasi di jalur Bogor. Di saat pintu ini gangguan atau ada gangguan, ini mengganggu headway. Di saat jam kerja sangat, ya maaf, mengganggu kami sekali. Dengan headway 5 menit, kereta itu gangguan 10 menit, belakangnya udah 4 kereta ngantri. Ya, tapi makanya kita sangat menunggu kehandgalan kereta ini supaya waktu tempuh perjalanan kami bisa lebih efisien ke depannya. Terima kasih. Terima kasih. Sedikit tambahan dulu mungkin Mas. Izin menambahkan juga pertanyaan terkait itu. Tadi kan sudah dijelaskan ya bagaimana cara kerjanya obstacle detection itu. Namun kemudian bagaimana kan sering tuh gangguan pintunya kan kayak tadi yang disebutkan kan bukan tutup sendiri. Nah itu apa yang menyebabkan obstacle detectionnya itu bisa error atau bermasalah, kayak sebenarnya nggak ada obstacle tapi ini sistemnya mikir ada obstacle. Demikian pertanyaan saya, terima kasih. Oh ya, nanti mungkin agak biar lebih komprehensif nanti saya coba dari sudut pandang electrical systemnya, nanti Mas Oki bisa membantu dari sudut pandang mechanical systemnya ya, karena ini memang integrasi. Nah, jadi masih berkaitan dengan obstacle detection tadi. Nah, jadi salah satu poinnya adalah stasiun lengkung, itu betul. Jadi seperti kita tahu kita punya batasan ruang penumpang yang akhirnya bisa mengefek ke kebutuhan space pintu buka tutup gitu. Sudut pandang kami satu itu, kedua keterberfungsian pintu pasti dong harus ada gitu kan. Nah, salah satu faktor mitigasinya itu di stasiun lengkung yang dia pasti punya, ketika dia lengkung pasti ada kemiringan untuk menjaga shift keretanya gitu ya. Ketika dia berjalan di lengkung, misalkan tidak berhenti, nah itu pasti ada peninggian dan penurunan rel untuk menghindari itu dynamic kereta. Nah, beberapa hal untuk menjaga pintu itu juga jangan nyandar ke sisi eksterior, jangan sampai nyandar ke sisi interior juga si pintu. Jadi dia harus free. Nah, di poin free ini nanti mungkin Mas Oki bisa menambahkan. Kami jadi ada guidance di situ. Settingnya harus seperti ini. Jadi nggak bisa juga kita biarkan dia longgar, itu nggak bisa juga. Itu poin nanti mungkin in detail. Poinnya kaitannya dengan misalkan tanpa penumpang dia obstacle. Nah ini sehubungan dengan mechanical tadi, si kerja motor itu sendiri. Jadi obstacle detection itu juga sistem itu kami set berapa newton dia akan mendeteksi adanya obstacle. Jadi berapa newton dia akan mendeteksi adanya obstacle. Kalau normal sekian. Jadi ada dua hal. Jadi nilai yang kita set sama nilai atau aktualisasi newton yang ada. Jadi kita set sekian, katakanlah 200 newton. Nah, aktual dia bergerak, dia kan punya momentum, dia punya massa relatif yang dia punyai karena berat pintu. Nah itu juga
tidak boleh dalam suatu standar tidak boleh terlalu keras, jadi menghantam. Nah, itu sebenarnya di sana ada poin maksimumnya sebenarnya. Jadi nggak boleh menghantam yang akhirnya menciderai penumpang pada akhirnya. Jadi kita set katakanlah 200 Newton karena dia punya berat, ketika kita gerakkan dia punya berat relatif karena akselerasi atau pergerakan, sehingga pasti dia lebih dari itu sebenarnya. Nah, ketika menghantam suatu obstacle yang mana secara ideal adalah penumpang gitu ya, yang mana itu manusia. Nah, itu dijaga tidak boleh lebih dari nilai tertentu karena menciderai khawatirnya. Nah, jadi adjustment obstacle kita itu ada dua sudut pandang itu. Nah, nanti mungkin kaitannya dengan balancing kita terhadap beberapa setting kita yang mengakomodir tadi, misalkan stasiun lengkung yang itu tidak bisa kita hindari karena ada penurunan dan ketinggian rel, pasti dong ketika benda mempunyai berat, pasti dia ada force ke arah yang gitu ya, ke arah yang sisi dalam, misalkan kayak gitu. Gambarannya sih sebenarnya seperti itu. Itu yang saat ini memang menjadi perhatian kami, gitu sih. Mas Oki ada tambahan? Mungkin sedikit saya tambahkan, karena memang pintu ini adalah komponen yang tricky. Tricky ini bagi kami itu sangat-sangat butuh banyak penyesuaian. Pertama di area bodi kereta, interior, motor dan sebagainya, area penyusun di situ. Di situ banyak titik parameter yang harus kita setting, kita sesuaikan. Sehingga dan pada waktu pengujian pun kita harus melakukan satu posisi yang paling ekstrim, terkadang seperti itu. Namun memang pada operasionalnya ada beberapa hal-hal yang tidak sesuai, dan itu nanti biasanya kita lakukan setting memang seperti itu. Jadi hal-hal ini yang tadi disampaikan oleh Mas Diva terkait dari kekuatan motornya, terkait dengan safety-nya, gaya dan memberikan, dan settingnya itu memang saling berkaitan. Sehingga kenapa di operasional itu memang terkadang satu dengan lainnya itu ada yang sangat-sangat smooth, ada yang satu memang itu hal yang wajar dan harus kita perbaiki dari sisi kami, seperti itu. Iya, terima kasih. Jadi ini sebenarnya harusnya untuk menutup sih kayaknya. Ya, tapi nggak apa-apa. Ini konteksnya, ya saya Levina, saya dari Anchor Twitter. Ini sebenarnya rekomendasi dari hasil kami mengumpulkan catatan-catatan gangguan yang terjadi dari pengguna KRL gitu ya, yang khususnya memang mengalami gangguan di transit Inka. Nah, dari waktu itu kita hanya membuka sekitar 5 hari form gitu ya di Google Form, dan for your information teman-teman, Google Formnya belum kami tutup, jadi kalau misalkan nanti ada catatan-catatan lagi boleh banget ditambahin, nanti hasilnya saya bisa share ke Mas Fahri supaya bisa di-share ke teman-teman engineer gitu ya. Nah, dari 5 hari itu kita dapat 45 respon, di mana memang mayoritas dari gangguan yang terjadi itu adalah pintu. Itu pintu 1, kemudian ada beberapa komen terkait bagasi, kemudian komentar juga terkait dengan karoserinya, kemudian juga ada komentar terkait dengan kok bodinya penyok-penyok gitu ya. Nah, itu juga ada gitu ya. Nah, tapi sebenarnya yang Anchor mau angkat pada saat itu adalah dari catatan-catatan itu, apa sih big picture-nya yang kita mau grab gitu ya untuk jadi salah satu perbaikan untuk Inka. Nah, ini salah satu, tidak hanya untuk Inka, for your information teman-teman, tapi juga untuk KAI dan juga pemerintah gitu ya, secara lebih luasnya, bahwa desain untuk desain dari Inka ini perlu berbasis data lapangan, dan kita apresiasi banget saat ini sebenarnya sedang dilakukan gitu ya, dari Inka udah mulai ngumpulin teman-teman untuk catetin satu-satu pengalamannya teman-teman gitu yang udah naik Inka ini seperti apa gitu ya. Jadi dari sini nanti
akan ada redesign komponen atau sistem yang terbukti menjadi sumber gangguan berulang berdasarkan dengan data operasional yang udah berjalan begitu. Nah, sebenarnya yang kedua, sebagai pabrikan gitu ya, dukungan purna jual proaktif juga perlu dilakukan. Yang sebenarnya tadi sudah dijawab juga sama 3 narasumber engineer kita di depan. Mereka tetap mendampingi proses uji coba dan juga operasional yang terjadi gitu ya selama kurang lebih mungkin 2 bulan berjalan ini ya Mas ya, dari Desember sampai dengan Januari itu terlibat aktif dalam proses deployment support dan analisis kegagalan dan gak lepas gitu ya dari tanggung jawab setelah serah terima rangkaiannya atau transit-nya ke KCI. Nah yang ketiga, ini mungkin yang penting gitu ya, ini penting karena kan yang terjadi itu adalah gangguan-gangguannya terjadi di line Bogor. Line Bogor itu salah satu tulang punggung line yang ada di Jabodetabek gitu ya. Jadi itu padat banget, iya. Itu nggak punya spare untuk gangguan sebenarnya karena jadwalnya juga pendek banget gitu ya. Gangguan satu kereta gitu ya di line Bogor itu bisa efeknya itu akan panjang gitu dan bisa jadi juga akan berefek di line-line lain begitu. Nah ini juga perlu jadi pertimbangan rancang dan uji coba yang akan dilakukan ke depannya dengan transit-transit yang mungkin nanti akan muncul lagi yang baru gitu ya. Ini perlu dipikirkan apakah perlu diuji coba di jam sibuk. Tapi catatannya juga adalah mitigasinya apa ketika misalkan memang diuji coba di jam sibuk dengan load keretanya penumpangnya itu besar, itu mitigasinya apa? Karena sekali lagi ketika memang diuji coba di line yang sibuk yang tidak ada ruang misalkan untuk gangguan operasional, itu pasti akan berefek pada perjalanan kereta sebelumnya. Karena sebenarnya juga tujuan akhir angker buat ini sebenarnya memang untuk gimana sih caranya INKA ini produk anak bangsa gitu ya, bukan hanya produk nasional gitu ya, tapi juga bisa andal dan jadi andalan dari publik gitu sih. Terima kasih. Satu lagi sebenarnya tadi ada gangguan juga yang dilaporkan melalui tweetnya Angker gitu ya. Itu kan ada kayak layar yang masih yang di bawah pintu itu ya, di atas pintu itu ya. Nah itu kemarin sempat ada yang kebuka gitu loh, dan itu agak ngeri ketika jam sibuk itu nimpa penumpang, itu aja sih. Terima kasih. Perkenalkan saya Riki dari FDTJ, First for Jakarta. Sebenarnya tadi dari poin-poin dari antar Twitter setuju banget karena berdasarkan postingan Twitter kita soal INKA, kalau kita bisa rangkum itu ada 3 hal yang besar. Yang pertama keandalan, yang kedua fasilitas, yang ketiga finishing atau estetika. Sebenarnya tadi sih udah banyak bahas ya soal kayak konsistensi kualitas antara TS1 dan yang lain, terus masalah soal jendela yang tadi tirai juga, terus juga, nah kemarin kan sebenarnya uji coba KRL INKA ini lumayan lama ya, kira-kira mungkin 6-8 bulanan. Nah kita tuh malah bingung kenapa uji cobanya selama ini cuman pada saat mulai berjalan di Line Bogor masih banyak gangguan. Nah itu yang catatan soal keandalan. Terus kalau yang fasilitas tadi juga udah bahas soal rak bagasi, terus sambungan bordes. Nah cuman aku mau kasih info soal display di atas pintu. Jadi display di atas pintu tuh kalau pintu kebuka atau ketutup dia nggak ngasih tahu pintu mana yang kebuka. Jadi kita yang suruh lihat mana yang kebuka. Nah mungkin itu bisa jadi tambahan buat infoin pintu mana yang sebenarnya akan terbuka gitu. Terus mungkin bisa juga integrasi sama speaker luar. Jadi misalnya speaker luar tuh nggak mengeluarkan suara yang sama kayak di dalam. Mungkin kalau di luar tuh bisa ngasih tahu pintu akan terbuka tertutup atau keretanya jurusan mana, seperti itu. Terus yang ketiga itu yang tadi mengenai finishing estetika, yang tadi juga udah dibahas jarak antara kursi sama jendela, gap-nya. Terus ada beberapa bagian yang kurang mulus. Tapi kalau sebenarnya catatan dari FDTJ itu mungkin buat teman-teman dari engineering INKA mungkin bisa bikin desain yang sesuai sama demand-nya. Entah itu pertumbuhan demand-nya, yang kita tahu ekspansi KRL kan akan jauh nih, dan penumpangnya itu nggak bisa dilihat cuma puluhan ribu tapi bisa 100.000, bahkan sekarang udah hampir 1,5 juta per hari.
maupun user experience-nya, misalnya kayak buka tutup jendela gitu. Kalau kita udah lama pakai KRL yang dari Jepang, yang sekarang tuh jadi akan ada penyesuaian sendiri, dan ya kayak bisa kita lihat sekarang kadang-kadang ada nyangkut dan segala macem. Nah pada dasarnya kalau aku lihat di Twitter, pengguna KRL tuh sebenarnya ya agak-agak peduli ini sebenarnya KRL buatan mana atau kondisinya baru atau bekas tuh sebenarnya nggak begitu masalah. Yang penting pada saat itu KRL jalan ya keandalannya bisa kita manfaatkan dan nggak ganggu rutinitas kita sebagai pengguna. Gitu sih catatan kita. Makasih. Mungkin ini teksnya aja yang terlalu kecil banget, sama backgroundnya itu jadi kabur ya, karena nggak kalau mungkin hitam atau apa agak lebih jelas ya, karena lawannya kan putih gitu. Itu aja sih. Terima kasih. Mungkin ini oke, siap. Baik, mungkin dari teman-teman engineering mau memberikan tanggapan, boleh silakan. Ya, jadi jadi kami dalam memitigasi atau mengelompokkan, bahasa umumnya mengelompokkan beberapa isu itu, ada yang memang desain kah atau memang itu adalah case. Nah, yang kami sebut case itu salah satunya ini, artinya tidak semua, kami nyebutnya door lintel ya, yang ada ini door lintel itu mengalami kondisi seperti ini. Jadi ini case yang terjadi ini secara teknis sih kaitannya, jadi ada pengait sebenarnya di situ. Nah kadang pada saat di perawatan malam kayak gitu. Nah setelah perawatan dan seperti itu. Jadi ini kalau yang ini murni case sih sebenarnya. Jadi murni case yang terjadi. Kemudian tadi yang apa namanya nyambung ke layar PIDS tadi ya. Jadi sebenarnya untuk notifikasi, jadi kami nyebutnya PAS monitor, jadi passenger address system monitoring gitu ya. Nah itu sebenarnya dia sudah terintegrasi dengan buka tutup pintu, sudah terintegrasi dengan buka tutup pintu. Jadi ketika dia tadi di video sebelumnya yang pada saat testimoni pintu tertutup kemudian jalan agak lama, di video sebelumnya tadi kan berubah hijau. Nah hijau di situ nanti berubah hijau, dia nanti pintu akan terbuka dan itu di sebelah sisi yang sebelahnya itu akan tetap ini dia itu akan membedakan pintu informasi pintu akan dibuka dan pintu akan ditutup. Sebenarnya seperti itu untuk kaitannya dengan informasi itu. Terus apa lagi tadi ya? Ya itu ya kaitannya dengan 3 hal tadi. Terus satu lagi, tadi mungkin yang ini agak beda dengan yang lain terkait akselerasi. Jadi suara. Jadi memang ini nanti sedikit yang mana sih gitu ya? Bisa jadi yang mana gitu. Karena memang ada kalau teman-teman tuh biasanya nyebutnya ini sound of inverter. Nah, teman-teman tuh. Jadi ketika awal akselerasi ada suara yang kalau misalkan saya interpretasikan kayak gitu. Nah, teman-teman juga sebut wah ini Jepang punya nih kayak gitu ya. Nah, itu sebenarnya lebih ke kalau ngomong ke teknikalnya itu sistem VVVF atau inverter itu dengan IGBT. Nah, terus kemudian nanti ada yang model IC ya seperti itu. Itu tipe kaitannya dengan sound itu. Nah, yang dimaksud nih suara yang mana? Atau ada lagi suara kedua. Suara kedua ini kadang muncul dari sistem suspensi kita. Jadi setelah naik turun penumpang kadang gitu, karena itu naik turun itu balancing valve bekerja itu. Kemudian ketika jalan dia punya pergerakan dinamik. Jadi awal akselerasi dia punya pergerakan dinamik. Nah kadang suara situ 2, 3 itu kadang salah satunya misalkan di lengkung tuh biasanya itu gesekan antara misalkan roda dengan rel sing gitu. Nah itu beberapa hal yang sifatnya memang normal terjadi. Nah nanti mungkin boleh nanti teman-teman misalkan ada ini beda lagi, ini suara yang kayak gini. Nah ini
mohon juga masukan ke kami, misalkan apabila itu ada, itu kaitannya dengan tadi ya, suara. Dan kalau akselerasi, nah sejujurnya akselerasi itu masuk requirement kami juga. Jadi untuk percepatan gitu ya, itu ada pengujiannya, itu misalkan di 0,8 meter per second kuadrat. Nah seperti itu sebenarnya sudah di requirement-kan juga. Sometimes mungkin ketika kita membandingkan juga, misalkan apakah ini rangkaian 12 versus 12 juga, ataukah 12 versus 8 atau 10, nanti mungkin di situ. Cuman kami untuk pengujian akselerasi sih terukur sih, artinya menggunakan data logger yang perhitungan manual, kemudian perhitungan data logger. Sebenarnya seperti itu sih. Cuman itu adjustable lah, jadi sebenarnya settingable. Tentu saja nanti kaitannya dengan konsumsi yang ketika dia mau lebih tarikannya kayak otomotif lah ya, motor. Ketika dia mau lebih cepat, tentu saja bensin yang diambil lebih banyak. Misalkan kaitannya sebenarnya seperti itu adjustable sebenarnya. Mungkin itu dulu ya, ada ya. Baik teman-teman semuanya, nggak terasa udah 2 jam kita ngobrol bareng-bareng di sini, saling menyampaikan apa sih keluh kesah yang dirasakan, dan juga banyak juga ya apresiasi untuk Inka, dan kita di sini sangat berterima kasih sekali. Mungkin meminjam juga kata-kata dari teman-teman tadi, mari kita jaga bersama produk kita, kebanggaan kita buatan Indonesia. Dan untuk mengakhiri agenda kita pada sore hari ini, saya dari perwakilan Inka di Zawardoyo ingin mengucapkan mohon maaf jika ada kesalahan baik yang disengaja maupun tidak, dan juga terima kasih yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.